Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan study case lobby dan negosiasi antara DPR dengan Polri terkait kasus korban kejahatan begal yang didiskriminasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nesya Rahmalia Putri dengan NIM 051. Kemudian saya sendiri, Sofidiana Putri dengan NIM akhir 075. Dan yang terakhir ada Sahla Cepisatun dengan NIM akhir 077. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Sahla. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang kasus Hoki Minaya ini. Kasus Hoki Minaya ini itu sudah viral beberapa silam lalu di media sosial, yaitu terjadi pada April 2025 di Sleman. Hal ini tuh bermula dari tindakan adanya penjambretan yang dialami oleh istrinya saat berkendara. Nah, sebagai respon dari adanya penjambretan ini, karena di dalam situasi yang sama walaupun berbeda kendaraan, Hoki pun melakukan adanya pengejaran terhadap pelaku karena menjadi reaksi spontan untuk memberhentikan adanya penjambretan tersebut. Lalu si Hoki ini itu melakukan adanya pemberhentian penjambretan tersebut itu menggunakan mobil yang berujung pada kecelakaan antara mobil tersebut dan motor tersebut, sehingga menyebabkan pelaku penjambretan tersebut itu meninggal dunia. Nah, peristiwa ini pun viral dan ramai di media sosial, sehingga menjadi kontroversi antara Hoki ini serta aparat penegak hukum atau yang bisa disebut dengan Polri, karena diduga hal ini tuh menjadi kelalaian di dalam berkendara atau lalu lintas. Penetapan ini pun memicu perdebatan antara aparat penegak hukum Polri tersebut dan rasa keadilan oleh masyarakat, di mana tindakan Hoki ini itu apabila dilanjutkan, maka kita sama saja menormalisasikan adanya beberapa kejahatan, yaitu hal tersebut itu sendiri, sehingga menurut adanya kasus ini itu kita perlu mengkaji, kita perlu mempelajari bahwasanya adanya kejahatan-kejahatan itu tidak bisa kita normalisasikan. Kita harus memberikan adanya keadilan, kita harus memberikan adanya hak asasi manusia, serta kita pun harus mengerti adanya respon-respon terhadap hukum, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita berhentikan, seperti itu. Mungkin bisa next selanjutnya. Baik, boleh di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori dan juga model yang digunakan dalam kasus ini. Yang berdasarkan diskusi dari kami memutuskan bahwa kasus ini sangat cocok digunakan menggunakan teori interest based, yang dimana ini diawali oleh tokoh bernama Roger Fisher dan juga William Ury dalam karya bukunya yang berjudul Getting to Yes tahun 1991. Nah, dalam buku ini menjelaskan bahwa sebenarnya ada 7 prinsip yang kita tonjolkan dalam menganalisis kasus ini dan juga dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu mengenai interest atau kepentingan, bahwa dalam bernegosiasi sangat penting untuk menganalisis kepentingan yang akan kita tujukan dalam bernegosiasi. Dalam kasus ini, DPR 3 itu memutuskan bahwa menuntut adanya hal ini atas dasar kepentingan dalam keadilan masyarakat. Selanjutnya yaitu people, yang dimana prinsip ini menjelaskan bahwa sebenarnya dalam bernegosiasi seringkali terdapat bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang datangnya dari manusia itu sendiri, seperti perasaan emosi, subjektivitas, potensi kesalahpahaman, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dalam aparat Polri yang menunjukkan adanya sisi kelalaian dan juga kelemahan dalam menangani kasus ini. Selanjutnya yaitu adalah alternatif, yang dimana dalam bernegosiasi, negosiator tetap perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti posisi kemungkinan dalam masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, DPR terus berusaha untuk mengangkat kasus Hoki, yang dimana bukan hanya sekedar ingin menjatuhkan lawan, namun juga ingin menunjukkan bahwa kita masih tetap harus menegakkan keadilan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah identifying the option, bahwa
dalam bernegosiasi, kita juga harus merumuskan beberapa opsi untuk dijadikan solusi dalam menangani tuntutan kita. Dalam beberapa contohnya dalam kasus ini yaitu bahwa DPR itu menyediakan opsi bahwa adanya penghentian perkara SP3 atau SKP2, bahwa Komisi 3 DPR ini menuntut adanya pemberhentian penyidikan dan penuntutan kasus Hoki demi kepentingan hukum. Selanjutnya yaitu adalah legitimasi, yang dimana dalam bernegosiasi, negosiator perlu menciptakan situasi seakan-akan pihak lawan harus mengalah dan dari tuntutan awal supaya negosiasi berhasil. Dalam kasus ini, DPR berusaha untuk mengutamakan kepentingan dan juga keadilan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adalah komitmen, di mana kesepakatan dapat dicapai dalam bernegosiasi jika semua pihak menepati komitmen yang dibuat. Kita bisa melihat dalam kasus ini ketika sang aparat itu juga mengakui kelalaian yang dilakukan dan juga mau untuk mencopot jabatan dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada communication, yang dimana hal ini juga menjadi kunci utama dalam bernegosiasi, yaitu perlu adanya keterbukaan satu sama lain untuk bisa memahami tuntutan masing-masing dari beberapa pihak. Kemudian model yang akan kami gunakan yang di sini yaitu adalah model win-lose, yang dimana dalam akhir perdebatan kasus Hoki, negosiasi dapat disimpulkan dimenangkan oleh pihak DPR, yang artinya Hoki itu terbebas dari tuntutan pidana, sedangkan pihak lawan itu dianggap kalah dalam menindaklanjuti tuntutan yang dibawa sebelumnya. Sekian dari teori dan juga model, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Sofi. Next, oke. Baik, di sini saya Sofi akan menjelaskan bagian teknik lobby dan negosiasi. Oke, menurut hasil analisis kelompok kami, taktik dalam kasus ini terdapat ada dua. Yang pertama agenda setting yang memiliki fokus bagaimana pihak dapat mengendalikan isu yang dibahas. Jadi yang pertama, di kasus ini terlihat DPR itu dapat mengendalikan isu ini, di mana mereka berulang-ulang membahas kasus ini dengan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hobi ini merupakan tindakan upaya pembelaan, bukan tindak pidana gitu. Karena sang suami yang wajar melihat istrinya dijamret, kemudian beliau mengejar sang penjabat itu. Namun naasnya penjabat itu meninggal dunia karena kelalaian sendiri gitu. Kemudian di sini DPR juga sering menyebutkan kata hak asasi manusia, keadilan, serta pasal 34 yang menguatkan dan memperjelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hoki ini merupakan upaya pembelaan dan bukan tindak pidana gitu. Dengan menyebutkan kata-kata seperti ini, terbentuklah opini dan persepsi publik atau masyarakat bahwa memang tindakan ini tuh bukan tindak pidana, namun upaya pembelaan dari Hoki, dan Hoki ini seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu. Kemudian kedua ada namanya teknik bluffing atau menggertak. Dalam sebuah cuplikan video terlihat salah satu anggota DPR dari Komisi 3 yaitu Bapak Safarudin lihat cukup mendesak dan cukup kesal terhadap pihak Kapolres Sleman yakni Edi Susanto. Bapak Safarudin melontarkan berbagai pertanyaan dengan menaikkan intonasi dan nadanya terkait pasal-pasal yang di KUHP dan KUHAP. Dan di sini Pak Edi Susanto tuh terlihat kurang meyakinkan dan tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan tersebut, sehingga atensi para masyarakat juga tertuju kepada Bapak Edi Susanto, sehingga mereka mengkritik bagaimana kepemimpinan yang ditujukan kepada Bapak Edi sebagai Ketua Kapolres Sleman. Dan di sini Bapak DPR Safarudin menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Edi ini kurang bijak karena kurang melihat adanya sisi keadilan. Setelah ramainya kasus ini, Edi Susanto pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Sleman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saha. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Jadi dalam kasus ini kita menganalisis seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya, kita menggunakan interest based theory, yaitu teori yang menunjukkan adanya beberapa benturan kepentingan antar pihak itu
tersebut sendiri masing-masing kayak gitu. Yang pertama yaitu ada pihak yaitu Hoki Minaya, di mana dia itu memiliki kepentingan sendiri yaitu untuk melindungi keluarganya atau istrinya sendiri untuk memperoleh keadilan. Bahwasanya kejamretan ini itu memang tidak bisa dinormalisasikan karena ini merupakan salah satu bentuk kejahatan. Sementara aparat penegak hukum atau yang disebut dengan Polri itu berfokus pada adanya prosedur-prosedur atau aturan-aturan hukum yang memang sudah ditetapkan dan berlaku seperti itu. Di sisi lain terdapat juga masyarakat, di mana masyarakat ini itu mereka yang menggiring opini di media sosial bahwasanya memang hal ini tuh harus dilakukan dengan menggunakan hak asasi manusia seperti itu. Bahwasanya kita harus mengerti juga kalau kemanusiaan itu tidak bisa kita abaikan begitu saja seperti itu. Lalu kita juga ada dari Dewan Legislatif yaitu DPR sendiri, di mana DPR ini tuh mengedepankan keadilan yang memang benar-benar substantif atau kita tuh mempertimbangkan adanya aspek moral, emosional dan juga kemanusiaan itu sendiri. Sehingga ada muncul atau tekanan terhadap proses-proses hukum yang telah berjalan. Lalu selanjutnya yaitu tadi sudah disebutkan juga oleh teman saya bahwasanya dalam kasus ini kita menggunakan model win-lose, di mana kita itu bisa melihat memang si Hoki ini tuh menjadi tersangka. Berarti dia lulus, tapi kita di sini juga kita bisa melihat bahwasanya pas awalnya itu aparat penegak hukum dia itu menggunakan beberapa aturan-aturan untuk menjerat si Hoki ini sehingga dia akan bisa win. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring adanya berbagai pendapat, berbagai penggiring opini, maka model yang kita dapatkan yaitu win dan lose, di mana win ini tuh akan dimenangkan oleh si Hoki karena tadi sudah disebut oleh teman saya juga, Hoki ini tuh sudah terbebas oleh kasus ini dan dia itu tidak terjerat hukum tidak pidana penjara seperti itu. Lalu juga bahwasanya sudah disebutkan juga aparat penegak hukum ini tuh tidak menjadi menuntut si Hoki ini untuk menjadi tersangka seperti itu, sehingga ini tuh dapat berubah seiring adanya opini-opini publik dan intervensi-intervensi pihak lain terutama tadi oleh Dewan Legislatif DPR itu sendiri. Lalu kita juga menggunakan taktik negosiasi yang sudah disebut oleh teman saya tadi yaitu agenda setting sebagai taktik utama, dan terdapat juga taktik tambahan yaitu taktik bluffing, di mana tadi yang pertama taktik agenda setting yaitu untuk kita melihat bagaimana dengan pergeseran isu yang tadinya hal kecelakaan atau hal yang ada di dalam lalu lintas itu tiba-tiba menjadi hal keadilan atau kemanusiaan seperti itu. Jadi terdapat adanya pergeseran isu. Lalu juga ada taktik lain tadi yaitu bluffing, di mana kita itu tadi ada sudah disebutkan salah satu komisi pihak ketiga DPR itu atas nama Safarudin, dia itu menolak adanya langkah aparat hukum untuk menjerat si Hoki ini itu menjadi tersangka seperti itu, sehingga pertanyaan itu berfungsi sebagai tekanan politik untuk mendorong bagaimana sih evaluasi tindakan hukuman atau aturan-aturan hukum yang seharusnya diambil seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi dalam kasus Hoki Mina ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mereka menunjukkan adanya benturan kepentingan antara individu masing-masing, yaitu aparat penegak hukum itu sendiri seperti apa yang tadi sudah disebutkan, masyarakat, Dewan Legislatif DPR, dalam mereka memaknai keadilan-keadilan seperti itu. Lalu ada model minus juga yang tadi kita tangkap yaitu di tahap awal di mana Hoki itu memang dirugikan karena dia menjadi tersangka seperti itu. Namun seiring dengan perkembangan waktu, seiring adanya beberapa pendapat, seiring adanya penggiringan opini, posisi dia itu menjadi win, yaitu dia tidak penuntutannya itu diberhentikan sehingga dia tidak menjadi tersangka lagi, dia bebas dari kasus ini, dan memang kejahatan-kejahatan ini tuh menjadi tidak dinormalisasikan seperti itu, sehingga seiring adanya tekanan publik ini atau kemudian sosial ini, maka keadilan pun akan dimulai seperti itu. Lalu ada juga taktik agenda setting dan bluffing yang tadi saya sudah sebutkan juga, yaitu melalui pernyataan Komisi 3 DPR Safarudi yang menunjukkan bahwa komunikasi ini tuh berperan sebagai pembentukan persepsi publik sehingga mempengaruhi adanya keputusan hukum seperti itu. Lalu kasus ini tuh menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa kejahatan itu tidak bisa kita normalisasikan sama sekali karena penanganannya itu walaupun penanganannya harus menggunakan hukum, tapi kita tetap harus melihat adanya keadilan dan adanya hak asasi manusia seperti itu. Baik, sekian
presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.